Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ellen Puspitasari, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan Universitas Tikubang, Unisbang Semarang. Bersama hadapi Corona, dampak coronavirus disease atau COVID-19 di semua aspek kehidupan. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar disertai dengan meliburkan sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, sampai dengan pendidikan tinggi. Tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi mengakibatkan diberlakukannya perpanjangan PSBB. Sehingga pembelajaran, proses belajar mengajar, pelaksanaan ujian akhir semester, ujian sekolah, penerimaan peserta didik baru (PPDB), semuanya mengikuti protokol dari penanggulangan COVID-19. Berdasarkan surat keputusan bersama dari 4 kementerian, terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Mengatur mengenai pelaksanaan pembelajaran di tingkat pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, tahun ajaran baru tahun 2020-2021 dimulai pada bulan Juli 2020. Untuk pembukaan sekolah, memperhatikan zona yang diberlakukan di masing-masing wilayah unit penyelenggara satuan pendidikan. Selain memperhatikan zona, sekolah dalam membuka harus memperoleh persetujuan dari orang tua peserta didik. Untuk pendidikan tinggi diatur mengenai metode penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik. Di sini ditegaskan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa penerapan BDR atau belajar dari rumah itu mengikuti protokol dari COVID-19 ini. Pada dunia pendidikan, tantangan proses pembelajaran menjadi berat. Dan ini harus dihadapi dalam kondisi darurat COVID-19. Tuntutan untuk melakukan modifikasi metode pembelajaran antara tatap muka, offline, dan online dengan menggunakan platform e-learning tertentu. Fenomena baru sebagian sekolah di Indonesia dan ada di kota-kota besar yang sudah menggunakan pembelajaran daring, namun masih banyak yang menggunakan metode konvensional dan belum terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Maka mari kita bersama bergandeng tangan, bersinergi bahwa masa pandemi COVID-19 ini belum ada batasannya. Semua melakukan usaha, memposisikan diri. Kami dari pendidikan tinggi juga turut serta mengkondisikan peserta didik, mahasiswa yang berasal dari daerah dengan kondisi yang beragam, pasti memiliki keterbatasan, pasti memiliki kendala dalam mengikuti proses belajar mengajar daring. Protokol apa saja yang diterapkan oleh kami dari pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Tikubang Unisbang Semarang terhadap proses pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Pasti kami sudah menjalankan protokoler kesehatan. Yang pertama, kampus Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang terdiri dari 2 kampus, Kampus Kendeng dan Kampus Mugas, sudah menjamin adanya ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan.
Jadi kami sudah memastikan bahwa toilet dalam kondisi bersih, kemudian sudah tersedia sarana cuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun dan pembersih tangan, hand sanitizer kami sudah sediakan, dan pasti kami terus melakukan disinfektan secara terjadwal. Kemudian menjamin bahwa Unisbank mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan di kampus Kendeng maupun di kampus Mugas sudah tersedia adanya fasilitas poliklinik. Selanjutnya, kesiapan menerapkan area wajib masker. Nah, kami mengikuti protokol yang ada bahwa masuk lingkungan kampus wajib menggunakan masker. Kemudian kami juga menggunakan termogan untuk mengukur suhu tubuh yang dimulai dari main gate ya, dari gerbang utama masuk Sivitas Akademika harus melalui prosedur mengukur suhu tubuh menggunakan termogan. Kemudian kami selaku penyelenggara Satuan Pendidikan Tinggi juga melakukan kegiatan yang terbatas. Kami sekarang pada masa jeda semester genap menuju ke semester ganjil dengan tahun akademik 2020-2021 sudah mengkondisikan bahwa untuk dosen melakukan proses belajar mengajarnya dari rumah, work from home. Untuk mahasiswa juga begitu, mereka melakukan belajar dari rumah. Oke. Untuk proses belajar mengajar di kampus Universitas Tikubang Unisbank Semarang, kami bersyukur ya, alhamdulillah kami sudah memiliki layanan untuk pendidikan akademik yaitu Unisbank Smart Campus. Jadi Universitas Tikubang Unisbank Semarang sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, kami sudah memiliki aplikasi yang kami sebut dengan Smart Campus Unisbank Mobile dengan tagline sambut masa depan dengan sentuhan. Oke. Smart Campus Unisbank telah hadir ya jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi COVID-19. Penggunaan sistem akademik berbasis elektronik Smart Campus Unisbank sudah bisa diakses melalui aplikasi berbasis mobile Android. Kehadiran teknologi mobile tersebut adalah bentuk kemajuan dari bidang IT-nya Unisbank untuk memudahkan bagi mahasiswa di dalam mengakses kegiatan akademiknya melalui perangkat mobile. Ini ditujukan untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan akademik melalui pelayanan berbasis digital dengan Android. Dilengkapi oleh fitur-fitur layanan kampus, antara lain fitur pembayaran biaya kuliah. Untuk Unisbank, kami sudah menggunakan rekening virtual account, jadi dimanapun mahasiswa kami berada bisa melakukan pembayaran secara online, KRS maupun KHS, yudisium nilai, semua dengan online. Kami juga menerapkan KRP, yaitu Kartu Rencana Prestasi. Di sana juga bisa diakses melalui online. Dan kemudian penguat dari akademik kami yaitu e-learning. E-learning kampus Unisbank atau kami sebut dengan tagline e-learningku ya, e-learning kampus Universitas Tikubang Semarang adalah sebuah media pembelajaran jarak jauh distance learning yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet yang digunakan untuk memudahkan mahasiswa kami dan dosen kami dalam proses belajar mengajar. E-learning Universitas Tikubang dibuat agar dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas komunikasi pembelajaran yang memungkinkan pembelajar untuk belajar, mendapatkan informasi dari dosen, mengunduh materi, mengunggah tugas, dan mengetahui nilai yang diberikan oleh dosen melalui komputer di tempat mereka masing-masing. Sebelum pandemi COVID-19, Unisbank telah menggunakan learning management system seperti Moodle, Teams, Office 365, Jitsi kami kembangkan sehingga menjadi Jitsi Unisbank, kemudian Gmeet, Zoom, kemudian beberapa platform yang sudah ada. Dan di dalam mengembangkan proses pembelajaran secara daring, Unisbank sedang meng-create massive open and online course
untuk menguatkan transformasi pembelajaran yang masif, cepat, dan kompleks. Kemudian kami juga sudah memiliki fasilitas e-library. Transformasi digital terus dilakukan oleh Unisbank melalui program online learning, digitalisasi sistem, serta kolaborasi dengan platform online yang sudah ada. 52 tahun Unisbank bersama, berkarya, berprestasi. Hambatan dalam beraktivitas dapat membuka peluang munculnya daya pikir untuk menjawab tantangan, sehingga para pendidik, pengajar harus mampu menciptakan berbagai model pembelajaran yang syarat dengan pengetahuan, unik, dan menginspirasi. Kreatif, inovatif, mampu melakukan improvisasi-improvisasi yang tepat dan berkelanjutan tentunya. Unisbank juga meluncurkan Unisbank TV melalui channel YouTube yang selama ini pada masa pandemi COVID kami tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menyelenggarakan live streaming, mengadakan webinar. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.